hari ini mensosialisasikan pemahaman paradigma baru kepada rekan. Saya Hayati Muda, SPDI, CGP Angkatan 4 dari Tanah Datar, dengan fasilitator Awaludin Sitorus dan pengajar praktiknya Ibu Suhartini. Ini pengertian dari guru penggerak. Alhamdulillah saya lulus seleksi 2 sehingga menempuh pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 9 bulan. Jadi guru penggerak itu adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi pada program pendidikan guru penggerak, yang nantinya guru penggerak ini adalah sebagai transformasi ilmu dan perubahan pada paradigma baru yang nantinya akan menciptakan bagaimana pembelajaran itu bisa berpusat pada murid dengan merdeka belajar. Ini perjalanannya nanti. Pertama, seleksi calon guru penggerak. Dari awal seleksi calon guru penggerak, lalu mengikuti pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 9 bulan. Itu berupa pelatihan daring lewat SIM PKB di e-learning yang setiap harinya sudah terjadwal sampai Agustus 2022 ini, dari kemarin mulainya Oktober. Kemudian di sana ada lokakarya setiap 1 bulan yang diadakan di Emersia. Kemudian juga ada pendampingan dari pengajar praktik. Yang dituntut adalah berupa aksi nyata. Ini pelajaran materi modul 1 paradigma dan visi guru penggerak. Ini yang telah kami jalani selama 3 bulan. Modul 1.1 itu refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang lebih dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 adalah budaya positif. Nah, kegiatan hari ini adalah tugas aksi nyata pada modul 1.4. Kita masuk pada modul 1.1. Inilah gambaran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan kebudayaan itu, pendidikan adalah tempat bersemainya segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Jadi di sana ada terlibat nanti kearifan lokal. Kemudian kebudayaan itu bersifat dinamis, bergerak, menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Kemudian ini yang lebih menitikberatkan pada guru itu menuntun. Jadi guru itu menuntun, bukan mendidik, bukan mengajar, tapi menuntun. Jadi menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Dan menuntun ini disesuaikan pula dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar anak-anak nanti mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian filosofi yang keempat itu cipta, karya, dan karya. Jadi nanti peserta didik itu nanti bisa menciptakan, melahirkan karsa, apalagi karyanya, sehingga budi pekerti mereka akan seimbang ciptanya, karsanya, dan karya. Kemudian yang kelima, inilah titik beratnya pendidikan paradigma baru, bahwa pendidikan itu berpusat pada anak, atau lebih kerennya sekarang bahwa pendidikan itu menghamba pada murid. Jadi pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya anak. Sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahwa guru
tengah-tengah sebagai motivasi, dan di belakang memberi dukungan. Nah, tujuan dari filosofi yang dilahirkan oleh Ki Hajar Dewantara ke sini, bahwa nanti lahirlah seorang pelajar Pancasila dengan 6 karakter yang dimilikinya. Berkarakter bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Indonesia beragam agama. Kemudian nanti seorang pelajar yang mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, dan tentunya kreatif. Nah, ini kesimpulannya, bahwa Ki Hajar Dewantara menyampaikan secara lugas tentang pengaruh pendidikan dan pengajaran bagi anak. Di pendidikan itu adalah memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Merdeka itu bukan berarti mampu berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain, tapi mampu mengatur dirinya sendiri. Jadi nanti tujuan pendidikan itu adalah menutup segala kodrat yang ada pada anak, karena setiap anak itu unik. Makanya dalam kurikulum sekolah penggerak, maka setiap anak itu akan beda sebenarnya capaian yang dicapai. Jadi anak dibedakan menjadi 3 fase. Fase A, fase B, fase C. Di fase A itu kelas 1, kelas 2, fase B 3, 4, fase C 5, 6. Dia nanti bisa naik kelasnya di kelas 2 ke kelas 3, tetapi dia tetap belajar dengan fase A. Jadi di sekolah penggerak, anak itu memang dituntun. Jadi kita tidak lagi menjabarkan materi, tetapi anak harus menggali sendiri. Ini mindset kita selama ini, bahwa anak itu, ini sebelum kami secara pribadi menempuh pendidikan ini, bahwa bahkan kita beranggapan bahwa anak itu seperti kertas kosong, terserah kita mau mengisi. Tetapi sebenarnya setelah mempelajari modul ini, kita salah besar, bahwa siswa itu adalah pengendali pembelajaran di kelas. Jadi bukan guru yang mengendalikan, pengendali pembelajaran di kelas. Jadi mindset itu yang telah merubah dari 3 bulan belajar modul 1 ini yang terjadi. Bahwa selama ini kita menganggap anak itu adalah kertas kosong, terserah gurunya mau mengisi. Tetapi itu adalah salah. Jadi anak sebenarnya adalah pengendali dalam pembelajaran. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai dan peran guru penggerak itu adalah sebuah sinergi yang dapat mewujudkan merdeka belajar sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Jadi kata merdeka belajar itu bukan anak banyak anak, awak punya awak gitu, atau anak sesuka hati, tidak. Kita memberi kebebasan anak tetap di dalam rambu-rambu pembelajaran. Kemudian nilai guru penggerak. Mandiri artinya mampu mengerjakannya sendiri, berusaha mengerjakan sendiri. Kemudian reflektif artinya selalu merefleksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, apakah tercapai yang kita inginkan atau belum. Baik itu refleksi dari diri sendiri datangnya ataupun dari teman sejawat. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif itu artinya berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan teman satu sekolah. Kemudian inovatif, selalu berusaha melahirkan sesuatu yang baru. Dan berpihak pada murid, tentunya pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, inilah peran guru penggerak. Nanti guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran. Pemimpin, bukan dia yang menguasai, pemimpin. Kemudian berusaha menggerakkan komunitas praktisi. Ini contohnya, ini komunitas praktisi. Kemudian menjadi kuat bagi guru lain, artinya menjadi pemateri.
Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, selalu berkolaborasi, bekerja sama, selalu berbagi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita coba menggali, menanamkan anak mampu melahirkan kepemimpinan. Ini keterkaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru penggerak itu nanti harus terus bergerak, dimulai dari tergerak dari dalam diri, bergerak dan menggerakkan yang lain. Modul 1.3 visi guru penggerak. Kalau kita membaca visi, tentu kita akan merancang sebuah visi, merumuskan sebuah visi. Jadi visinya adalah terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk mencapai visi, maka digunakan perubahan yang positif dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Apa itu Bagja? Bagja adalah sebuah prakarsa perubahan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagja merupakan singkatan. Apa itu Bagja? Kita mulai dari huruf B. B itu buat pertanyaan. Jadi sebelum kita mulai, kita buat pertanyaan. Contohnya, bagaimana cara meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nanti apa berupa tindakan apa yang akan kita rancang? Kita tuliskan di sana. Contohnya, tindakannya nanti memberikan perhatian yang sama kepada murid, tidak membeda-bedakan siswa. Setelah membuat pertanyaan, maka kita akan ambil pelajaran. Apa hal positif yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian yang D-nya, apa yang dapat kita lakukan dari hal positif yang sudah kita susun? Lalu yang J, jabarkan rencana. Jadi apa rencana kita ke depannya, kita jabarkan. Kemudian yang A, itu adalah atur eksekusi. Eksekusi berarti kita melaksanakan apa yang sudah kita rancang. Setelah terjadi eksekusi yang kita lakukan, maka insya Allah akan dapat perubahan, bahwa semua murid dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Itu yang kita harapkan, dengan inovatif, berkarya, dan berkreasi. Lalu tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Semua murid berani tampil di depan kelas mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ini yang sangat jauh selama ini ya. Jadi anak kita sebenarnya semuanya demam panggung. Kemudian semua murid dapat menyampaikan ide dan gagasannya. Modul 1.4, ini yang budaya positif. Budaya positif itu merupakan semua yang positif dari sekolah kita, pembiasaan. Jadi apakah itu pembiasaan moral, agama, keteladanan, dan disiplin positif berupa kesepakatan kelas. Jadi budaya positif itu nanti akan lahir dimulai dari kelas ya. Kita buat peraturan di dalam kelas dengan siswa-siswa, lalu akan lahirlah peraturan itu dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi jika ada anak nanti yang lupa melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi dengan kesepakatan yang kita buat yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, jika keyakinan kelas ini sudah kesadaran siswa melakukannya, insya Allah lingkungan positif akan lahir dan tercipta budaya positif yang luar biasa di sekolah. Ini contohnya kesepakatan kelas.
yang nanti bisa menjadi keyakinan di dalam kelas. Nah, ini beberapa kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan manusia. Nah, jika nanti siswa kita tidak melaksanakan apa yang sudah dilakukannya, maka akan kita adakan penyelesaian masalah. Kalau biasanya penyelesaian masalah ini dikatakan dengan konseling, tapi kalau di paradigma baru itu disebut dengan restitusi. Jadi memperbaiki kesalahan mereka itu dengan restitusi. Jadi restitusi ini nanti pertanyaan yang pertama kita lontarkan itu, apakah tidak ingat dengan kesepakatan yang kita lakukan? Apakah perbuatan ini betul? Apakah perbuatan ini salah? Jadi anak dirangkul. Jadi di sini memang dituntut keteladanan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini bentuknya restitusi dirancang menjadi segitiga. Jadi tindakan yang pertama kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Nanti kita tanyakan apakah yang kamu lakukan itu benar, apakah yang kamu lakukan itu sudah salah. Setelah itu nanti kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang ditanya di sini adalah keyakinan kelas dari peraturan yang sudah kita disepakati. Setelah itu nanti kita kembalikan ke anak, ke depannya dia bagaimana, itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Namun demikian, kita juga dituntut untuk mempunyai self control. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita masuk kemana? Jadi ada guru itu disebut dengan guru penghukum. Kalau dulu ada tuh banyak guru penghukum. Kemudian ada guru pembuat orang merasa bersalah. Jadi sikapnya seolah-olah tidak terjadi, anak yang merasa bersalah. Kemudian ada kontrol guru itu yang teman. Dia bersikap seolah-olah anak itu adalah teman. Kemudian ada yang sebagai pemantau dan yang lebih baik itu adalah sebagai manajer. Jadi 5 kontrol guru. Izin bertanya, terima kasih atas kesempatannya. Tentang guru penggerak, masih sosialisasi yang kegiatan tadi, salah satu yang kami masih ragu saat ini karena kegiatan ini baru, berapa masa tahun bekerja seorang guru baru dia masuk kriteria. Misalnya kami di sini guru agama baru 3 tahun. Apakah juga termasuk kalau ada sekolah penggerak kita termasuk di guru penggerak? Yang kedua, sedikit pertanyaan, apakah di tahun kapan berlakunya prototipe ini? Apakah seluruh sekolah akan berjalan memakai kurikulum itu atau ada batasannya sekolah berapa tahun kapan? Dan RTP-nya apakah seperti bagaimana kalau prototipe ini untuk RTP-nya? Nah, itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Azim dari pertanyaan ini. Kalau untuk guru penggerak ini kita mendaftar melalui SIM PKB. Jadi kalau berapa tahunnya baru bisa jadi guru penggerak, saya tidak bisa menjawab. Cuma kalau sudah ada di SIM PKB bisa mendaftar, kenapa tidak mendaftar? Itu kemarin jawaban dari Pak Rio. Saya tidak bisa menjawab Bu, berapa tahun bisa mendaftar, saya tidak bisa menjawab. Semuanya di SIM PKB. Jadi kalau SIM PKB-nya sudah bisa dibuka, kenapa tidak dicoba? Tapi untuk sekarang pendaftaran yang dibuka angkatan 6 tidak ada kuotanya untuk tanah datar. Jadi 5 kemarin selesai, angkatan 6 juga tidak ada untuk tanah datar. Kabarnya kalau tidak di angkatan 7, di angkatan 8 itu nanti dibuka untuk tanah datar. Kemudian apakah sekolah penggerak itu gurunya 2 guru penggerak? Tidak Pak Azim. Kalau
kalau sekolah penggerak, guru yang terlibat di dalamnya namanya komite pembelajaran. Jadi seperti kami sekarang sekolah penggerak, komite pembelajarannya guru kelas 1, kelas 4, kemudian guru mata pelajaran 2 orang, tambah kepala sekolah 1. Jadi yang lulus sekolah penggerak itu adalah kepala sekolahnya yang bertitel kepala sekolah penggerak. Jadi gurunya komite pembelajaran. Kalau yang antara sekolah penggerak dengan guru penggerak itu terpisah. Jadi guru penggerak itu gurunya, kalau sekolah penggerak itu sekolah. Jadi sudah berubah kurikulumnya. Kemudian untuk kurikulum yang kemarin sama-sama kita lihat kali ya Pak Azim ya, saya kurang paham juga, cuma saya tangkap sederhana. Prototip itu kan pilihan. Itu bukan dinyatakan bahwa itu adalah kurikulum sekolah penggerak, tidak, itu adalah kurikulum pilihan. Berarti kita diberi kesempatan untuk memilih kurikulum 13 yang sekarang ini, atau kurikulum 13 yang ada pemangkasan, yang revisi, atau sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak kan melalui tes. Jadi kurikulum itu adalah kurikulum pilihan, ODG pilihan. Jadi bukan kurikulum baru. Itu yang saya dapatkan 4 hari pelatihan. Cuman ujung-ujungnya nanti setiap sekolah itu sekolah penggerak. Jadi sebenarnya di sekolah penggerak itu semuanya berpusat kepada anak, memang dituntut luar biasa ekstranya guru. Karena guru menuntun, jadi setiap anak itu kompetensi pencapaiannya tidak sama. Di ekstra pulang-pulang jam 4, itulah ekstranya. Saya lagi Pak Azim, itu jawaban pribadi waktu habis itu maksudnya. Masih ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Berarti artinya kalau kami ajak keluar pengumuman lulus sekolah penggerak, berarti yang guru agama dan olahraga dan guru kelas 1 dan 4 itu berarti hanya sebagai apa namanya komite pembelajaran. Bukan seperti kegiatan guru penggerak. Bukan. Terima kasih. Kalau guru penggerak ini dari Oktober kemarin sampai Agustus itu sudah ada kegiatan per hari. Ya Pak, sudah ada jadwalnya per hari. Jadi sebenarnya yang membuat stres itu adalah jadwal, bukan tugasnya sebenarnya, jadwal. Karena kita pagi harus dinas seperti biasa, kemudian tugas harus di store sampai jam 12 malam. Nah di situ memang dituntut kreativitas dan inovatif. Kemarin modul 1.1 alhamdulillah nilainya hanya 89 dengan komentar fasilnya. Untuk pemahaman materi luar biasa bagus, sayangnya tidak ada kreativitas. Kenapa? Karena waktu itu pendukungnya hanya berupa PPT biasa. PPT biasa, tidak bergerak-gerak, tidak ada animasi. Makanya secara tidak langsung, maka seorang calon guru penggerak itu harus berusaha maju sendiri, jadi belajar sendiri, mandiri sendiri. Itu maka dikatakan mandiri kreatif. Jadi belajarlah sendiri. Jadi dari sana mulai belajar kain master, bagaimana caranya belajar sendiri di YouTube. Alhamdulillah 1-2 udah 100 nilainya. Jadi luar biasa dituntutnya kreativitas. Jadi kemarin untuk aksi nyata, beberapa aksi nyata untuk menuntun sudah dicobakan di 6 kelas malahan, walaupun untuk sekolah penggerak hanya 2 kelas, tapi untuk kata menuntun itu sudah dicobakan ke 6 kelas. Alhamdulillah nilai anak sudah di atas rata-rata, jauh di atas KKM, kecuali anak yang memang sangat susah untuk dituntun masih seperti biasa. Jadi memang menuntun itu luar biasa ekstra kerjanya dulu. Baik, masih ada lagi yang pertanyaan? Silakan. Di luar juga tidak apa-apa. Kemudian untuk perangkat tadi ya Pak Azim ya. Kalau di K13 tetap seperti RPP, tapi kalau sudah sekolah penggerak namanya modul ajar. Jadi di sekolah penggerak hanya 3 perangkatnya. Kalau namanya HTP, alur tujuan pembelajaran. Yang HTP
KTP, kemudian adanya tujuan pembelajaran yang dionggokkan menjadi per fase. Tadi kan kita dikasih CP fasenya, fase A, fase B, fase C. Jadi mana yang fase A itu kita yang membagi. Ini masuk semester berapa, ini masuk semester berapa. Jadi sebenarnya sekolah penggerak itu memang diberi kewenangan mandiri, tidak harus sama dengan sekolah penggerak yang lain. Jadi di dalam modul ajar itu lebih lengkap lagi dari RPP. Satu materi modul ajar itu bisa halamannya menjadi 25. Jadi di sana terancang apa media yang dipakai, apa pertanyaan pemantik. Jadi dalam sekolah penggerak itu kita hanya memberikan pertanyaan awalnya. Awalnya kita beri pertanyaan dulu. Setelah anak menyelesaikan soal pemantik, baru kita memberi penjelasan. Jadi awalnya orang tua, wali murid lumayan protes. Ini belum diterangkan kenapa sudah ada soal. Itulah pembelajaran sekolah penggerak. Sebenarnya memang anak yang dituntut. Jadi di sekolah penggerak yang berpusat pada murid itu anak bukan objek, tetapi anak adalah subjek. Jadi apapun yang dilakukan anak nanti di luar kesepakatannya, maka akan kita lakukan restitusi. Sebenarnya selama ini kita sudah melaksanakan restitusi. Namanya dulu BK, konseling, kalau sekarang namanya restitusi. Itu saja bedanya. Oke, masih ada? Ada yang lain? Silakan. Apakah sama bahan antara sekolah penggerak itu dengan yang selama ini kita pakai umpamanya K13? Kalau untuk materi sebenarnya putar-putar di sana, cuman nanti letak per kelasnya yang berbeda. Contohnya kemarin pelajaran kelas 4 saja. Pelajaran pertamanya itu surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Jadi sebelum buku baru datang, maka kami bagikanlah buku 2006, kurikulum 2006, ada Al-Hujurat itu langsung dibatasi, diberikan ke anak-anak sebagai buku materi. Wali murid sibuk WA, Bu, ini tidak salah ngasih buku, Bu, ini buku kelas 6. Jadi untuk materinya sangat tinggi dibanding biasanya. Di kelas 1 saja pelajarannya sudah 25 lebih. Tercapai atau tidak tercapai di anak-anak tentu bagaimana kita menyampaikan. Di kemarin sekedar menyampaikan melalui nyanyi, namanya anak kelas 1 lebih suka menyanyi. Kalau sekedar melafazkan, menyebutkan anak-anak bisa, tapi kan anak kelas 1 itu masih banyak yang belum masih membaca, itu kendala. Jadi kemarin dicobakan melalui menghafal nyanyi, lalu menyusun kartu karena pembelajaran pusat pada murid, menyusun kartu. Alhamdulillah bisa. Jadi kompetensinya, capaiannya hanya siswa mampu menunjukkan 25 nada. Jadi pada sekolah penggerak tidak ada lagi KIKD. Jadi yang ada hanya CP, capaian pembelajaran. Kemudian untuk nilai rapor tidak ada lagi nilai KI1, KI3, KI4. Nilai hanya 1, bulan saja 1. Jadi nanti gimana menentukan apakah ini pengetahuan, apakah ini keterampilan, dari indikator KKO-nya nanti. Anak menunjukkan hafalan, berarti kan keterampilan. Jadi berdasarkan KKO itulah nanti nilai itu tentu ini keterampilan atau negatif. Kemudian di rapor juga sama, ada A, B, C, D sama. Nanti untuk deskripsinya nilai yang paling tinggi dari CP-nya itu yang dia Ananda Fatih sudah mampu sama hampir sama dengan 2013. Cuma nilai 1. Nilainya 1. Sampai
pelajaran IPA atau IPS, yang ada hanya IPAS. Jadi IPA IPS sudah disatukan dalam sebuah mata pelajaran IPAS. Jadi istilahnya karena kami angkatan 1, berjalanlah kami seperti siput, apa adanya kami berusaha karena contohnya di Mbah Pugel belum ada. Yang didapat ketika pelatihan 10 hari yang luar biasa, Pak Azim startnya jam 7, nanti selesai zoomnya jam 1 atau jam 2, lalu menjawab soal sampai jam 6. Jadi luar biasa, baik sekolah penggerak maupun guru penggerak memang ditempa gurunya untuk tidak malu-malu, selalu untuk tampil. Jadi berusaha kreatif dan inovatif itu yang diminta. Jadi sebenarnya menjawab LMS itu ada batasannya minimal 500 kata. Maka mengarang indahlah seorang guru di sana. Kemudian untuk jaga-jaga buat teman-teman, jangan copy paste langsung dari Mbak Google, karena jika copy paste nanti terbaca langsung di learning. Jadi kemarin ada pula kejadian tugas CGP yang sama dengan teman lain, maka didis tugasnya membuat baru. Jadi memang kejadian setiap sekolah kan tidak sama. Jadi memang punya kita sendiri, kecuali yang untuk kelompok. Jadi untuk guru penggerak sebenarnya stresnya yang luar biasa dengan waktu yang tumpang tindih antara sekolah penggerak, guru penggerak yang bulan ini namanya libur di e-learning saja, e-learning yang libur, tugas aksi nyatanya ada 2. Jadi tugas itu ada berbentuk e-learning, LMS, ada yang lokakarya sekali sebulan, ada yang aksi nyata, ada yang Zoom, yang dijadwal hanya 1,5 jam, bisa jadi 3 jam. Jadi memang dituntut kreativitas dan inovatif. Baik, masih ada yang bertanya. Intinya baik sekolah penggerak maupun guru penggerak dengan 3 kata gerak: tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi itu katanya gerak. Jadi, tergerak ini mulai dari diri, bergerak aksi nyatanya, menggerakkan itu merangkul sejawat. Luar biasa pengalamannya, luar biasa banyak yang didapat. Jangan takut ikut CGP, silahkan mendaftar jika ada peluang yang sebesar-besarnya. Jadi, semuanya nanti harus jadi guru penggerak. Jadi yang kepala sekolah, ini informasinya kepala sekolah juga nanti dari guru penggerak kabar-kabarnya, kecuali guru kepala sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak seperti Bu Eni, Bu Miss, Ibu Rat. Kalau dilihat pekerjaannya memang luar biasa, tapi disitulah karir kita, makanya harus dijalani. Oke, masih ada pertanyaan? Ya? Baik. Masih ada? Silakan bertanya. Guru penggerak anak. awak kan bergerak-gerak ini. Bahkan kalau untuk yang honorer kabarnya dijanjikan Gerak CPNS saja lebih senang. dijanjikan CPNS. Banyak yang honorer yang saat ini ikut CGP dari TK sampai ke SMA. Silahkan ikut jika ada kuota untuk anak sekolah. Tidak ada berarti di umur 50. Berarti ini nggak bisa. Ini ada berapa? Coba dulu. Nah, itu kan bukan salah ya. Ya, masih ada yang lain? Honor masuk. Masih ada yang lain? Masih ada yang bertanya? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Masukannya ada beberapa pertanyaan. Semoga kita semua jaya ke depannya majukan pendidikan Indonesia. Nah, Demikianlah penampilan kami hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya.
Doakan kami lulus, jadi C-nya terangkat, tinggallah GP-nya karena ada yang tidak lulus hari ini, tidak seleksi semua itu, tidak semuanya yang akan dinyatakan lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.